Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Saputra, calon guru penggerak dari Kota Pekanbaru Riau. Pada video kali ini, saya akan menceritakan refleksi aksi nyata dari modul 1.1. Latar belakang masalah yang saya angkat adalah pendidikan yang berpusat kepada guru dapat menciptakan mindset bahwa gurulah satu-satunya yang paling hebat di kelas. Siswa harus tunduk dengan perintah guru tanpa memperhatikan keragaman pengetahuan siswa, sehingga dapat menghambat jiwa merdeka sang anak dalam belajar. Konsep pendidikan berpusat kepada guru sangat bertentangan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba kepada anak. Guru memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pada masa pandemi COVID-19, sistem pembelajaran yang digunakan umumnya oleh guru masih berpusat kepada guru itu sendiri. Setiap hari, guru memberikan materi dan soal-soal kepada siswa melalui WhatsApp group tanpa melihat latar belakang siswa dalam memahami materi pembelajaran. Manusia dilahirkan memiliki kemampuan dan kecerdasan yang beragam. Manusia akan tumbuh sesuai kodrat alam dan zamannya. Begitu juga murid. Guru harus mampu melihat segala potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 memang tidaklah ideal seperti tatap muka. Mudahkan siswa dalam pengaturan pembelajaran agar tidak terjadinya penumpukan tugas dari guru dalam satu hari. Selama masa pandemi, siswa hanya satu kali pembelajaran dalam satu hari, agar siswa tidak terbebani dengan tugas yang dapat menurunkan imun siswa karena stres akibat mengerjakan tugas terlalu banyak. Yang keempat, mengkondisikan siswa agar benar-benar siap dalam pembelajaran daring. Apa persiapan yang mesti anak-anak Bapak siapkan sebelum belajar? Pertama, kamu harus mandi terlebih dahulu. Itu wajib ya.
Kedua, kamu harus berpakaian rapi dan sopan. Karena ini belajar sama dengan belajar kita di kelas seperti itu. Tapi pembelajaran ini melalui virtual ya. Atur tempat di mana kamu vikon atau virtual. Anak-anak Bapak harus mengkondisikan tempat belajarnya itu harus nyaman, harus rapi. Yang kelima, saya melakukan tes awal non-kognitif. Ini bertujuan agar saya benar-benar memiliki data yang valid tentang sikap emosional siswa. Mana perasaanmu ketika belajar di rumah? Ayo yang ingin menjawab silahkan. Perasaan saya selama belajar daring di rumah tenang karena nggak bisa jumpa sama kawan-kawan, nggak bisa belajar bersama, terus nggak bisa belajar sama guru. Yang harapannya mudah-mudahan ini cepat berlalu agar bisa belajar bersama-sama lagi. Dengan tes tersebut, saya lebih memahami perasaan siswa selama belajar di masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini, saya juga mendapatkan data tentang minat dan bakat siswa dalam bidang akademik serta kecakapan atau hobi siswa dalam bidang kesenian maupun olahraga. Dengan begitu, saya lebih fokus dengan tujuan saya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak dengan tidak memaksa siswa untuk bisa terhadap pembelajaran yang tidak disukainya. Adapun tes awal non-kognitif yang saya lakukan seperti bagaimana perasaan Ananda ketika belajar di rumah pada masa pandemi COVID? Apa yang menjadi kendala Ananda ketika belajar di rumah? Siapa yang dapat membantu Ananda selama belajar di rumah? Pelajaran apa yang Ananda sukai dan tidak Ananda sukai? Apa hobi atau bakat yang Ananda miliki? Yang keenam, saya melakukan kegiatan pembelajaran bersama siswa melalui daring menggunakan Google Meet. Oke, anak-anak Bapak, ini proses rekamannya sudah dimulai. Coba kalau bisa diulang lah Alia ya, biar nanti Bapak bagikan hasil pembelajaran kita. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah saya susun selama 3 kali pertemuan. Pada kegiatan pendahuluan, di dalam rencana pembelajaran yang sudah saya susun, pertama kali melakukan absensi terhadap kehadiran siswa. Selalu mengajak siswa berdoa, menyanyikan salah satu lagu nasional, melakukan kegiatan literasi sebelum belajar. Anak-anak Bapak, terlebih dahulu Bapak akan absen ya. Alia hadir ya. Alifa Hadir Pak. Nah, coba Zerpan pimpin doa ya. Kita berdoa sesuai agama masing-masing. Amin ya. Baik, anak hebat. Nah, sekarang menyanyikan lagu kebangsaan ya atau lagu-lagu nasional untuk menanamkan semangat nasionalisme ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, ya berkorban untukmu. Apa saja sudah kamu baca dalam 2 hari ini? Ayo, siapa? Izat, Ya Izat, buku apa yang kamu baca Zat? tema 2 Pak. Ya, buku tema 2. Kira-kira tentang apa yang kamu baca itu Zat? Yang saya baca adalah tentang bantuan COVID. Pada kegiatan inti, saya menjelaskan materi pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang apa yang mereka tidak ketahui. 12.500
bagi dalam kurung 400 ditambah 100 ditambah 40 dikali 25. Nah, bagaimana cara melakukan operasi hitung seperti ini, Bapak? Oke, Saya siapa yang meminta sudah siswa siap? secara bergantian untuk Saya, mempresentasikan Alia, hasil latihan yang Ya. mereka kerjakan. silakan Alia. Ini bertujuan untuk diterangkan menciptakan bagaimana pembelajaran proses yang berpusat kamu kepada mendapatkan jawabannya. anak. Siswa Yang selalu lain diberikan itu kesempatan disimak, untuk ya, yang lain bertanya disimak, serta kamu nanti mendiskusikan boleh tentang memberikan materi masukan yang jika mereka kamu tidak salah. mengerti. Silakan Alia. Bagi siswa yang belum memahami materi akan diberikan bimbingan di lain waktu agar mereka tidak minder dari teman yang sudah paham terhadap materi tersebut. Dalam kegiatan penutup, siswa diberikan kesempatan untuk menyimpulkan pembelajaran. Dan saya menyarankan siswa agar selalu berdiskusi kepada orang tuanya untuk dapat dibimbing kembali di rumah. Pada akhir kegiatan, saya bersama siswa berdoa dan menyanyikan kembali lagu-lagu wajib lainnya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme pada siswa. Yang ketujuh, saya melakukan bimbingan bagi siswa yang sulit dalam memahami materi pembelajaran. Kegiatan ini saya lakukan setiap selesai pembelajaran daring. Kegiatan ini juga bertujuan agar siswa tidak minder dan putus asa dalam pembelajaran. Ketika siswa tidak memahami materi pembelajaran, disinilah kebanyakan mereka merasa bosan sehingga cuek terhadap materi yang disampaikan. Saya selalu meluangkan waktu untuk menelpon siswa tersebut untuk diberikan bimbingan kembali terhadap materi yang mereka belum pahami. Hasil yang dicapai dari aksi nyata. Aksi nyata kegiatan pembelajaran yang berpihak ataupun berpusat kepada anak yang saya lakukan selama 3 minggu menunjukkan adanya peningkatan dalam berbagai bidang. Seperti dalam bidang prestasi akademik, 3 kali penilaian harian matematika yang saya lakukan, PH1, 8 orang anak yang tidak tuntas. Saya adakan bimbingan untuk PH kedua, tinggal 5 orang yang tidak tuntas. Selanjutnya saya bimbing lagi, maka hanya 3 orang saja yang tidak tuntas. Dalam bidang lain, saya terus bekerja sama dengan orang tua tentang minat dan bakat siswa yang harus dikembangkannya. Ada juga siswa yang berprestasi dalam bidang seni, pantomim, bekerja sama dengan orang tuanya agar siswa tersebut aktif latihan untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Ada juga siswa yang hobi dalam seni musik. Saya juga bekerja sama dengan orang tuanya agar siswa tersebut difasilitasi untuk mengembangkan hobi dan bakatnya sesuai dengan kegemaran mereka masing-masing. Pembelajaran yang saya dapat dari pelaksanaan aksi nyata. Dalam kegiatan aksi nyata, banyak sekali halangan dan rintangan yang saya temui. Mulai dari kendala saya dalam mengatur jadwal daring bersama siswa, sampai kepada siswa yang bermasalah alat komunikasi serta jaringan dalam kegiatan daring. Namun saya tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata tersebut untuk melakukan perubahan besar terhadap sekolah saya. Bagaimanapun kegiatan ini akan terus saya lakukan sampai saya terbiasa untuk melakukan perubahan serta dapat mengajak guru-guru lain di sekolah saya untuk melakukan perubahan seperti pembelajaran yang selalu mengutamakan siswa dalam belajar atau pendidikan yang berpihak kepada anak. Rencana perbaikan untuk masa yang akan datang. Setiap usaha yang dilakukan pasti akan mengalami keberhasilan atau kegagalan. Tetapi, untuk meraih keberhasilan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sungguh banyak halangan dan rintangan yang saya hadapi. Saya harus selalu berpikir positif
dan selalu berjuang untuk melakukan perubahan besar tersebut. Waktu, tenaga, dan pikiran tentunya harus dikorbankan untuk meraih sebuah kesuksesan. Kunci keberhasilan tersebut adalah semangat pantang menyerah dan bekerja sama serta memotivasi diri yang tinggi dalam melaksanakan tugas tersebut. Di mana ada kegagalan, maka disitulah perbaikan dilakukan untuk meraih sebuah kesuksesan. Demikianlah hasil dari refleksi aksi nyata modul 1.1.